Saya awali, mari kita saya mengajak kita semuanya dengan kita membuka firman Tuhan di Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 kita baca ayat 1, mulai dari ayat 1 saudara, sampai dengan yang ke-6. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan kita sampaikan yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ke-7 kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-6. Kemudian nanti ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Diberi judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat 1 saya akan bacakan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat yang ke-6. Bersama-sama kita baca. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Kita selesaikan sampai dengan yang ke-9, kita teruskan. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Sampai demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini adalah sekilas atau sekelumit perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, saudara. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai dengan Kanaan itu sebenarnya adalah lambang atau kiasan daripada perjalanan rohani kita, saudara. Kalau bangsa Israel jasmani, mereka meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tempat yang subur, yang berlimpah susu dan madunya, saudara. Jadi bangsa Israel dituntun oleh Tuhan meninggalkan Mesir, tempat perbudakan, tempat kesengsaraan, menuju Kanaan yang indah, yang permai, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian Tuhan juga menjanjikan ketentraman kepada umatnya di Kanaan itu, saudara. Nah, saudara, bagi kita, maka sebenarnya Mesir itu adalah melambangkan hidup lama kita yang penuh dengan penderitaan karena kita dikuasai atau kita dijajah oleh dosa. Dosa membuat kita menderita, saudara. Maka dosa membuat orang jauh daripada Tuhan. Dosa itu membuat kita terlepas dalam genggaman Tuhan. Dan kita diperbudak oleh dosa. Seperti bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka disuruh kerja paksa. Mereka disuruh bekerja dengan keras.
bukan untuk kepentingan bangsa Israel sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Mesir. Dan mereka disuruh kerja paksa untuk itu, saudara. Itulah sebabnya, saudara, bangsa Israel mereka berseru kepada Tuhan karena mereka sudah tidak tahan dengan penderitaan ini. Dan Tuhan memperhatikan umatnya. Saya senang, saudara, dengan Alkitab, saudara, di mana Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah melihat penderitaan umatku." Saudara, ini ayat ini luar biasa, saudara. Bahwa Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi, Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang begitu mulia, Dia memperhatikan umatnya di dalam kesengsaraannya. Maka saudara, benar sekali kata firman Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada umatnya, saudara. Dalam 1 Petrus dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan telinganya tertuju kepada teriak mereka, maksudnya umatnya itu, kepada Tuhan. Saudara, saya memperhatikan di sini bahwa ini berbicara tentang kepedulian daripada Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Allah yang memperhatikan kita. Sekalipun kita sendiri kadang merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Lalu Tuhan, saudara, Dia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui perantaran hambanya Musa. Saudara, dengan perantaraan Musa, maka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan, tempat yang penuh dengan penderitaan itu, menuju ke tanah Kanaan. Jadi saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau boleh segera meninggalkan Mesir secepat mungkin, sejauh mungkin, itu hindari tempat itu, saudara. Dan menuju tanah Kanaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemakmuran. Tetapi saudara, menuju Kanaan diperlukan perjalanan yang tidak singkat, saudara. Perjalanan. Jadi saudara, kita pun sedang berada di dunia ini, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dibebaskan dari dosa. Kita keluar daripada cengkeraman dosa. Dan sekarang kita setelah keluar daripada cengkeraman dosa, kita dituntun oleh Tuhan ke Kanaan sorgawi. Kanaan sorgawi, langit baru, bumi baru, yang penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan janjikan dengan kita. Dan saudara, kiasan itu selalu sebenarnya arti kiasan itu sebenarnya lebih rendah daripada yang dikiaskan itu. Jadi saudara, kalau misalnya yang dikiaskan oleh perjalanan Israel itu, maka Kanaan itu udah indah luar biasa secara duniawi. Itu penuh dengan keindahan, di mana Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu sebenarnya, saudara, tempat yang berlimpah-limpah. Siapa yang tidak senang berada di tempat tanah yang subur, tanah yang aman, tanah yang terlindung daripada musuh-musuh, dan tanah itu memberikan hasil yang berlimpah-limpah, tanamannya berlimpah-limpah, susu dan madu yang berlimpah-limpah. Siapa yang tidak senang memiliki daerah seperti itu, saudara? Nah, tetapi apa yang dikiaskan, yaitu tentang Kanaan itu tadi, apa yang dikiaskan, sebenarnya itu adalah kiasan daripada Kanaan yang sesungguhnya. Kanaan yang sesungguhnya itu adalah Kanaan sorgawi. Kanaan sorgawi di mana kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya di langit baru, bumi baru. Itulah Kanaan yang sesungguhnya, saudara. Kanaan duniawi saja sudah luar biasa. Apalagi Kanaan yang sesungguhnya. Kanaan rohani itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka ternyata Tuhan mengajar umatnya bukan lari cepat, tetapi lebih ke maraton, saudara. Lebih kepada maraton. Biasanya manusia pada umumnya lebih senang lari cepat, saudara. Cepat selesai, langsung ketahuan. Tapi kalau maraton, tidak banyak yang suka maraton, saudara. Lebih senang jarak yang singkat. Ya, jalan cepat, lari cepat, udah sampai. Tetapi kalau maraton, jadi boleh dikatakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan
Boleh dikatakan itulah maraton yang terbesar sepanjang sejarah yang pernah terjadi. Kalau maraton di dunia ini saudara, yang ditempuh itu 42 km, 192 km saudara, itu bisa diselesaikan dalam seharian saudara, satu hari. Tetapi bangsa Israel menyelesaikan maratonnya 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. Begitu start saudara. Jadi mungkin kalau misalnya yang keluar dari Mesir itu, misalnya pengantin baru, maka kalau mereka sampai di Kanaan, maka anaknya udah 40 tahun. Anak mereka sudah 40 tahun. Dan biasanya kalau udah 40 tahun pasti sudah punya anak juga. Berarti mereka sudah jadi kakek nenek, saudara. Nah, jadi Tuhan mengingatkan kepada Israel, dan bangsa Israel selalu diingatkan bahwa ingat tujuan kita Kanaan. Nah, tetapi saudara, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, maka ketika mereka sedang dalam perjalanan, seringkali mereka lupa akan tujuan mereka. Sebenarnya mau kemana sih? Begitu saudara. Seringkali karena 40 tahun sampai lupa, kita sebenarnya mau kemana sih? Gitu. Karena setiap kali bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengajak mereka untuk jalannya itu muter. Padahal sebenarnya jarak antara Mesir dan Kanaan itu sebenarnya 3 hari perjalanan sampai. Tetapi karena pemberontakan Israel, Tuhan membuat berputar-putar 3 hari menjadi 40 tahun, saudara. Tetapi di sini kita melihat bahwa sekalipun Tuhan membuat perjalanan bangsa Israel mutar-mutar, tapi mujizat tetap mereka alami. Di mana sepatu mereka tidak menjadi lusuh. Sepatu yang mereka pakai dari Mesir tetap kuat. Saya nggak tahu, saudara pernah melihat sepatu merek apa ya yang tahan 40 tahun tidak rusak-rusak? Itu buatan Tuhan, saudara. Sehingga sepatu mereka tidak ganti-ganti. Selama 40 tahun kaki mereka juga tidak bengkak. Saudara, ini menarik, ini luar biasa sekali. 40 tahun mereka berjalan, kaki mereka tidak bengkak. Saudara, kalau 4 jam saja berjalan udah bengkak gitu kan. Tapi bangsa Israel 40 tahun kakinya tidak bengkak. Saudara, di sini dalam perjalanan bangsa Israel ini tadi saudara, sebenarnya bangsa Israel itu selalu diingatkan, ingat tujuan kita Kanaan. Tujuan kita Kanaan. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan. Seringkali mereka lupa akan tujuan mereka. Bahkan mereka sebenarnya tidak yakin dan mereka sudah mulai meragukan pimpinan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Imamat pasal 16, maka di sana ada satu kelompok dari suku Ruben, namanya Korah, Datan, dan Abiram. Dan mereka punya pasukan 250 orang. Itu semuanya adalah orang-orang pilihan, orang-orang ternama yang dipilih dalam rapat. Itu orang-orang penting semuanya. Mereka berontak kepada Musa. Dia bilang, Musa udah gak usah banyak cerita. Mereka mengatakan begini, saudara kalau baca nanti di Alkitab. Mereka mengatakan, kita telah meninggalkan Mesir. Itu tempat yang penuh, yang berlimpah susu dan madu. Nah sekarang mereka membalikkan fakta. Mereka mengatakan, Mesir itu adalah tempat yang berlimpah susu dan madunya. Sekarang Musa menuntun kita ke tanah yang gersang. Siapa yang mau ikut? Musa, gak usah banyak cerita. Lalu mereka mengatakan, sudah, kalau begitu lebih baik kita kembali lagi ke Mesir. Kita sudah salah, kita sudah salah. Padahal di Mesir itu yang enak. Kalau begitu, siapa yang ikut bersama-sama dengan kami? Ternyata saudara, kita melihat yang mengikut Korah, Datan, dan Abiram ini juga tidak sedikit, banyak saudara. Tetapi Musa saudara, dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, besok pagi kita akan menghadap Tuhan. Nanti akan diberitahu siapa pemimpin yang sesungguhnya. Nah saudara, benar keesokan harinya mereka menghadap Tuhan. Nah, dan orang ini tadi merasa bahwa mereka lebih rohani daripada Musa, saudara. Ini adalah pemberontak. Lalu singkat cerita kalau kita membaca, lalu Tuhan mengatakan, Musa, biar kamu menyingkir dari mereka, biar saya habiskan mereka semua.
Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berlutut, dia sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan habiskan bangsamu ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Maka melalui Musa dikatakan, siapa yang mengikut kepada Musa, silakan ikut membentuk barisan, dan yang ikut Korah dan sekutunya. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, ternyata ketika Korah, Datan, dan Abiram, bahkan ketika Datan dan Abiram dipanggil oleh Musa untuk bertemu, mereka bilang nggak mau. Itu satu pemberontakan. Pemimpin memanggil, dia bilang nggak mau. Apa itu? Gitu ya. Saudara, ini adalah satu pelajaran penting bagi kita. Alkitab berkali-kali mengatakan, hargailah pemimpinmu, taatilah pemimpinmu. Saudara, jangankan dalam kerohanian, saudara. Jangankan dalam kerohanian. Saudara lihat, tonton itu film-film kungfu. Film kungfu mengajarkan kita, saudara. Murid-murid suhu yang betul-betul berhasil, murid yang taat kepada suhunya atau yang selalu berontak kepada suhunya. Yang taat kepada gurunya. Lalu nanti ada murid yang merasa, wah gurunya mah udah gak punya apa-apa lagi. Dan memang biasanya kalau dalam persilatan itu, perkungfuan itu, saudara, kita lihat bahwa guru itu memang dia selalu paling tidak ada 1-2 jurus yang dia simpan. Dan itu mungkin diberikan nanti kepada murid yang setia kepada dia, nggak kepada semuanya. Kalau kita nonton film kungfu begitu ya Pak Robi ya. Ya, film-film kungfu begitu ya. Ya betul, gitu ya Bu Lina ya. Kalau film-film kungfu begitu ya, berseri-seri begitu. Nah, maka pada akhirnya kita lihat bahwa murid yang benar ini tadi bisa saja kalah dengan murid yang tidak setia tadi. Tapi pada akhirnya murid yang menang adalah murid yang patuh pada gurunya. Murid yang patuh pada gurunya. Film kungfu aja mengajarkan demikian, saudara. Nah, lalu apa selanjutnya dengan Korah, Datan, dan Abiram ini tadi? Lalu ketika umat Israel, jemaah Israel, ketika mereka menghindar daripada kemah Korah itu tadi, dikatakan oleh Alkitab bahwa perkemahan Korah itu tadi, saudara, Datan dan Abiram itu bersama-sama istri dan anak-anaknya, sampai kepada anak-anak kecilnya semuanya. Lalu apa yang terjadi di perkemahan itu tadi, saudara? Lalu tanah itu tadi mengangakkan mulutnya, tanah itu menganga terbelah, dan mereka semuanya masuk ke dalam tanah itu tadi dan ditutup. Habis cerita mereka. Tidak ada kisahnya lagi, saudara. Tidak ada kisah Korah, Datan, dan Abiram. Di Alkitab, saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang berontak kepada Tuhan, kisah mereka itu akan segera berakhir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu Musa meneruskan perjalanan bangsa Israel. Saudara, di sini kita melihat bahwa pertama, ingatlah bahwa tujuan kita adalah Kanaan surgawi. Ingat, saudara, ingat tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup kita adalah Kanaan surgawi, di mana kita berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Itu tujuan kita. Amin. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupa tujuan kita. Bangsa Israel, saudara, ketika datang kesulitan, mereka bersungut-sungut, lupa bahwa ada berkat besar yang menantikan mereka. Orang Kristen juga seringkali begitu, saudara. Ada masalah, ada kesulitan, itu bisa menjadi satu godaan bagi kita. Kita jadi lupa bahwa Tuhan sedang menyiapkan berkat yang besar bagi kita, dan kita sedang menuju ke sana, saudara. Demikian juga bisa saja bukan hanya kesulitan, tapi kesenangan-kesenangan dunia juga bisa membuat kita jadi lupa tujuan kita. Maka banyak orang yang jadi betah di dunia ini, saudara. Mereka betah di dunia ini, mereka tidak, hati mereka tidak rindu untuk Kanaan surgawi, saudara. Mereka tidak rindu bertemu dengan Tuhan. Mereka ingin tetap di dunia ini. Ku ingin tetap di sini, gitu. Bukan dalam hadirat Allah, tapi dalam dunia ini, saudara. Ku ingin tetap di sini. Harusnya orang Kristen yang benar, ku mau di sana, gitu ya. Amin. Amin. Iya, ku mau di sana. Lalu setelah kita dalam Tuhan, kalau kita sudah dalam Tuhan, tujuan kita ku mau di sana, baru di mana saja ku puji. Dan di mana saja sama, ku puji nama Tuhan. Amin. Jadi jangan kita ingin tetap di sini, tetapi ku mau di sana. Kalau kita mau di sana, maka
Kalau kita disertai oleh Tuhan, di mana saja ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara, kesusahan, kesulitan hidup, kesenangan hidup tidak boleh menghilangkan, tidak boleh membuat kita lupa akan tujuan hidup kita, saudara. Tidak boleh membuat kita lupa tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita harus tetap langit baru, bumi baru. Lalu yang kedua, saudara, bangsa Israel, bagaimana mereka dapat sampai kepada tanah Kanaan? Saudara, menarik sekali, saudara. Dalam Keluaran pasal 33, mulai dari ayat 13, 14, 15 itu, saudara, itu luar biasa yang dikatakan oleh Musa. Mari kita baca ya. Dalam Keluaran pasal 33. Nah, saya khawatir saudara belum pernah baca ayat ini, jadi kita baca aja. Keluaran pasal 33. Ya, kita baca ayat 15 dan 16. Ya. Saya akan bacakan, saudara. Ya, kita baca bersama-sama dari ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Saudara, apa yang membedakan umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan? Yaitu umat Tuhan disertai oleh Tuhan. Sebelum melanjutkan perjalanan di padang gurun, sebelum melanjutkan perjalanan, Musa berdoa kepada Tuhan. Saudara, biasanya kalau orang yang sudah beriman tinggi itu bedanya dengan iman yang biasa, saudara. Seorang pemimpin rohani yang bersekutu dengan Tuhan, doanya biasanya berbeda dengan orang yang biasa, saudara. Biasanya kita doa, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah, kalau boleh jauhkan kesulitan, jangan ada masalah, jauhkan, biarlah Tuhan lancarkan perjalanan kami. Gitu, saudara ya. Tetapi Musa berdoa bukan seperti itu. Musa kira-kira berdoa begini, Tuhan, bagi kami gak masalah. Sekalipun kami harus melewati padang gurun, gak masalah. Melewati kesulitan, itu bukan masalah yang besar, Tuhan. Lalu kami kekurangan air, itu juga bukan masalah yang besar. Lalu kami juga kekurangan makanan, itu juga bukan masalah besar. Satu saja, Tuhan, yang kami minta. Yang penting, kalau kami berjalan, Tuhan sertai perjalanan kami. Nah, saudara, yang membedakan umat Tuhan dan bukan umat Tuhan disertai oleh Tuhan. Apa yang membuat saudara berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Harusnya saudara pun mengalami penyertaan Tuhan. Saudara, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain daripada kita disertai oleh Tuhan. Kalau kita disertai oleh Tuhan, saya mau tanya, ada nggak yang lebih mulia dari itu? Jawab saya, saudara. Ada? Apakah ada yang lebih mulia daripada kita disertai oleh Tuhan? Ada nggak yang lebih mulia daripada itu? Mana lebih mulia hidup saudara disertai oleh Tuhan daripada hidup saudara disertai oleh jenderal? Ada orang dengan bangga dan sombong gitu, dia bilang, di belakang saya ada 7 jenderal yang menjaga saya. Backing saya jenderal gitu. Jenderal ini, jenderal itu, jenderal itu. Tahu nggak? Jenderal itu pun kalau keselak bisa mati tiba-tiba. Ya, jenderal juga bisa dapat serangan jantung, mati. Jadi saudara, itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Orang yang menyombongkan diri karena dapat backing ini, backing ini, backing itu. Saudara, kita backing kita satu-satunya hanya Tuhan saja. Amin, saudara. Maka Tuhan berkata, kamu telah melakukan perjalanan atas kehendakku, kata Tuhan, dengan satu tujuan daripada Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Memimpin bangsa Israel melalui kesulitan. Mengapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel melalui jalan yang mudah, akhirnya sampai di Kanaan? Udah sampai Kanaan, kita udah sampai Kanaan, haha gitu, happy gitu ya, nari-nari, wah berkat gitu. Mengapa 40 tahun baru tiba di Kanaan, saudara?
Saudara, tadi kalau kita baca dalam Ulangan pasal 8 tadi, satu maksud Tuhan yaitu pertama ya, maksud Tuhan adalah yaitu untuk merendahkan hatimu, kata Tuhan. Untuk merendahkan hati kita, saudara. Artinya apa? Kita belajar bergantung kepada Tuhan. Melalui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang Israel, saudara, mereka menyadari bahwa manusia ternyata bukan hidup dari makanan saja, tapi dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Lalu bangsa Israel juga belajar, saudara, bahwa melalui perjalanan yang sangat sulit ini, ternyata satu-satunya yang dapat membuat berhasil perjalanan ini adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita teruskan tadi pembacaan dalam Ulangan itu tadi, saudara, satu peringatan Tuhan kepada orang Israel. Peringatannya begini. Ingat, kata Tuhan, ketika engkau sampai di Kanaan, kamu akan mendirikan rumah, lalu kamu memiliki harta yang berlimpah, kamu punya kambing, domba, kamu punya harta benda, sawah, ladang, dan sebagainya. Ingat, kata Tuhan, ini selalu diperingatkan. Ingat, janganlah kamu tinggi hati dengan melupakan Tuhan Allahmu. Saudara, ini penting sekali, saudara. Kita seringkali kalau sudah mulai diberkati oleh Tuhan, ingat, hati-hati, jangan lupakan Tuhan. Lalu Tuhan mengingatkan bangsa Israel, jangan katakan bahwa semua ini dapat saya lakukan karena keperkasaanku, karena kekuatanku, karena kehebatanku. Memang kita tidak ucapkan, saudara, tapi dalam hati kita, siapa dulu gitu. Itu suatu kejahatan di hadapan Tuhan, saudara. Ingat bahwa kalau hari ini saudara memiliki apapun yang saudara miliki, saudara hari ini sehat, saudara hari ini masih hidup, ingat, semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin, saudara ya, anugerah Tuhan. Ya, kalau saudara awet muda, jangan katakan, saya tahu kesehatan. Itu karena saya memang ketat menjaga kesehatan. Ketat juga kalau Tuhan gak berkati, tetap aja ya awet tua. Ya, kalau Tuhan tidak berkati, saudara. Saudara menjaga kesehatan seperti apa juga. Wah, ada orang yang bangga, wah kesehatan, semua sehat, bagus, tekanan darah bagus kayak gini, jantung bagus, mati gitu. Aduh, gimana gitu. Ada orang yang udah takut, aduh gimana nih, aduh ini harus sering periksa ke dokter dan panjang umur. Bergantung pada Tuhan, terus bersandar bergantung pada Tuhan. Saudara, Tuhan mengajarkan kita supaya ingat bahwa semua yang ada pada kita itu karena berkat Tuhan. Ingat ya saudara ya, amin. Apapun yang ada pada saudara, ingat ini berkat Tuhan. Anak-anak yang ada pada saudara, ingat itu berkat Tuhan. Kesehatan saudara, ingat karena itu berkat Tuhan. Usaha saudara bisa berjalan, ingat karena berkat Tuhan. Seringkali kita dalam hal ini seringkali kita bisa mudah sekali lupa. Maka Tuhan mengatakan ingat gitu. Ingat, kadang-kadang Tuhan izinkan juga kita tinggi hati. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Coba setiap kali kita tinggi hati ditampar oleh malaikat, mungkin kita hati-hati bicara gitu ya kan. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan begitu saudara. Ya, kadang-kadang kita berbicara, ya saya ini karena kerja keras saya, ini karena ya saya memang mengatur waktu saya sedemikian. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam pembicaraan kita. Kita bersalah besar. Ya. Saudara dapat istri yang baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena saudara pintar merayu. Ada orang yang bicara saja gagap, tapi dapat pasangan yang baik. Jelas itu bukan karena hebatnya dia. Karena Tuhan. Dia bicara saja gagap gitu ya, tapi akhirnya mungkin calon istrinya ini berpikir, oh iya, lebih baik aku menikah dengan dia dengan gagap seperti ini. Apa? Kalau misalnya kalau dia gagap begini, aku lebih aman. Berarti dia merayu orang lain juga akan susah. Udah lebih baik. Ini lebih aman gitu ya. Karena ada orang yang pintar merayu gitu ya. Wah, itu hati-hati saudara. Saudara dirayu dengan maut, dia juga punya peluang merayu yang lain. Ada orang yang bicara saja susah gitu ya, tapi hatinya sangat baik dan dia mengatakan udah. Jadi saudara, apapun keadaan, jadi semua yang ada pada kita
keluarga kita, rumah kita, kesehatan kita. Ingat, bahkan Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ingat bahwa kekayaan yang saudara dapatkan itu pun itu karena berkat Tuhan. Amin saudara. Karena berkat Tuhan. Ya, semua karena berkat Tuhan. Jadi saudara, tujuan kita adalah Kanaan surgawi. Kemudian berikutnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita juga saudara begitu. Tidak ada lebih indah daripada disertai oleh Tuhan. Jadi kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, hidup kita penuh sukacita, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Wah, itu indah sekali. Indah sekali. Kalau saudara misalnya seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara disertai oleh manusia, disertai oleh jenderal, disertai oleh pasukan pencak silat Banten gitu, saudara merasa nyaman. Saudara mengatakan, wah itu lalu pasukan apa? Banser ini, wah itu menyertai saudara. Ingat, tentara-tentara yang mendukung saudara itu dalam beberapa detik moncong senjata itu bisa justru mengarah kepada saudara dan menghabisi saudara. Saudara, maka kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dengan caranya sendiri, saudara. Saya pernah mendengar, saudara, dalam buku Billy Graham saya baca, bagaimana Tuhan memelihara orang-orangnya, saudara. Ternyata, saudara, bagi orang yang percaya itu, saudara, bahwa rumah mereka itu dipagari oleh malaikat itu benar-benar nyata, saudara. Saya pernah baca satu kesaksian, ada hamba Tuhan gitu ya. Ada hamba Tuhan, lalu seseorang bertanya kepada dia, Pak, kenapa Bapak kemana-mana bawa tentara? Kata, hah? Dia kaget. Saya nggak punya tentara. Iya, kita perhatikan setiap kali kita mau serang Bapak, tapi Bapak dikawal oleh tentara gitu. Loh, dia mulai sadar, wah itu, oh gitu ya katanya. Dia mulai sadar bahwa itu adalah tentara dari Tuhan. Yang dia sendiri nggak lihat, tapi orang melihat. Wah, jadi ini jangan main-main. Dia itu ada tentaranya gitu. Dia disertai oleh tentara. Bahkan benar saudara, itu rumah orang percaya dikatakan dipagari oleh para malaikat. Itu benar sekali saudara. Saudara mungkin tidak sadar, tetapi orang lain bisa melihat. Kita pernah mendengar kesaksian seperti itu, bahwa orang lain melihat, wah ini rumah orang ini kok dikawal oleh tentara gitu. Pemilik rumah sendiri nggak tahu bahwa rumahnya dikawal oleh para malaikat, tapi orang lain melihat dan gemetar gitu, saudara. Orang lain melihat gitu, saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan itu tadi, tentara-tentara dunia ini tadi, saudara melihat bahwa mereka mengawal ini, tapi orang lain nggak melihat tentara itu, ya mungkin mereka akan menghabisi tentara saudara. Bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu yang terakhir saudara yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam perjalanan kita menuju Kanaan surgawi itu tadi, kita sedang berada dalam perjalanan yang panjang. Apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan ini, saudara? Selain daripada kita ingat tujuan kita, penyertaan Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, saya ingin sampaikan ini yang terakhir, yaitu saudara, ingatlah bahwa dalam perjalanan kita tetap menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Entah kita berada dalam kesulitan, ingat bahwa kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah menyukakan hati Tuhan, saudara. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Untuk itu, saudara, Tuhan membentuk kita sama seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12, bahwa sebenarnya kita ini memang sedang maraton, saudara. Kita ini sedang melakukan maraton, maka kitab Ibrani mengatakan supaya baiklah kita melakukan maraton ini tadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita, saudara. Nah, jadi artinya dalam perjalanan kita ini tadi, kita tetap melakukan bagian kita. Kita ingat panggilan kita, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, selain daripada kita diberkati, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Itulah panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mengalami kesulitan, itu adalah sesuatu yang memang lumrah harus terjadi.
Makanya ketika saudara diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan dalam hidup saudara, penderitaan dalam hidup saudara, saudara jangan menghindar, tapi hadapilah dengan hati yang penuh kerelaan di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita sehingga kita menjadi pribadi yang dapat menyukakan hati Tuhan. Saudara pernah saudara mendengar satu kisah ini? Kalau kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu jadi apa saudara? Jadi ulat. Ulat itu menjijikkan saudara. Kehidupan ulat itu sangat merugikan sekali. Kehidupan ulat itu merugikan, dan itu biasanya banyak merugikan petani-petani karena ulat itu memakan daun-daunan dari tanaman-tanaman gitu. Tetapi tidak berapa lama kemudian ulat itu tadi berubah menjadi kepompong. Lalu dari kepompong, maka saudara tidak berapa lama kemudian dari dalam kepompong itu tadi, itu calon kupu-kupu itu tadi saudara, dia akan mulai menendang memutuskan satu persatu serat-serat kepompong itu tadi saudara. Nah itu sesuatu yang sangat menyulitkan bagi dia. Itu adalah sesuatu yang membuat dia menderita. Tetapi itu perlu dihadapi oleh dia supaya dia dapat keluar sebagai kupu-kupu yang sempurna. Satu kali ada satu anak remaja, dia memperhatikan satu peristiwa ini tadi. Bagaimana calon kupu-kupu itu tadi mau keluar dari sarangnya yang dililit seperti benang-benang seperti itu. Dan dia memperhatikan calon kupu-kupu ini tadi, dia memutuskan benang-benang itu tadi. Satu persatu diputuskan dengan susah payah. Anak remaja ini tadi dia kasihan. Kalau gitu saya bisa tolong kalau begitu. Lalu dia ambil cutter supaya dia nggak terlalu sulit gitu ya. Lalu dia merasa bahwa dia bantuin. Dia ambil cutter, kemudian benang-benang itu tadi dipotong-potong, diputusin oleh dia. Dia punya niat yang sangat baik supaya kupu-kupu ini nggak kesulitan keluar, tetapi dia lupa satu hal, bahwa memang itu adalah prinsip alami yang Tuhan berikan, bahwa melalui kesulitan itulah itu membentuk kepompong itu tadi menjadi kupu-kupu yang sempurna. Apa yang terjadi? Karena dia membantu, mempermudah, meringankan kupu-kupu itu tadi, maka kupu-kupu itu tadi keluar, dia tidak sempurna, jadi cacat. Jadi sayapnya jadi tidak seimbang. Akhirnya terbangnya juga jadi miring-miring. Mengapa? Karena dia tidak melewati proses yang seharusnya dihadapi. Karena itu para orang tua, dengarlah kalimat ini. Ingat prinsip satu hal ini saudara. Jangan mempermudah usaha anak-anakmu. Jangan merebut hak mereka untuk berjuang. Ada satu doa yang ditulis oleh seorang yang terkenal dari Amerika, Jenderal MacArthur, yang terkenal di Perang Dunia Kedua. Ketika dia sedang bertugas, ketika dia tidak ada di rumah, lahirlah putranya yang pertama. Lalu dari situ saudara, dia menulis satu puisi dan juga berisi sebuah doa. Dan puisi itu tadi saudara diberi judul Doa Seorang Ayah. Siapa yang pernah membaca puisi Doa Seorang Ayah saudara? Nah saudara nanti temukan di Google atau ChatGPT atau cacat apalah gitu ya. Doa Seorang Ayah. Dalam salah satu barisnya saudara, kira-kira bunyinya begini. MacArthur dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan berikan kemudahan kepada anakku, tapi berikanlah dia kesulitan Tuhan. Tetapi Tuhan, walaupun dia menghadapi kesulitan, aku minta kepada Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan agar dia dapat menang atas kesulitan yang dihadapi. Tuhan, jangan mempermudah jalan anakku Tuhan, tetapi biarlah dia seperti sedang berada di atas kapal yang dilanda oleh gelombang yang tinggi, bahkan membahayakan, dan membuat kapalnya itu tadi nyaris tenggelam. Tetapi Tuhan, aku berdoa supaya kapalnya jangan tenggelam. Bukan hanya tidak tenggelam Tuhan, pada saat anakku berada di kapal itu, dia juga bahkan memikirkan untuk menolong penumpang-penumpang yang lain yang sedang ketakutan karena takut untuk tenggelam. Dia bukan menjadi pemuda yang memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan keselamatan orang lain.
Tuhan, dengan cara demikianlah baru aku dapat puas disebut sebagai ayah. Saudara, itu adalah doa seorang ayah yang ditulis oleh Jenderal MacArthur, saudara. Saudara, ini perlu sekali, saudara. Itulah bedanya doa seorang ayah dan doa seorang ibu. Seorang ibu tadi saya sudah singgung di depan. Kalau ibu selalu cenderung berdoa supaya mempermudah jalan anak, supaya jauhkan dari bahaya-bahaya. Tetapi ayah itu biasanya mereka memikirkan satu, bahwa didikan Tuhan itu adalah satu latihan yang perlu dihadapi oleh anak-anak kita. Kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak kita, masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, itu yang membuat mereka kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan saudara taruh anak saudara di rumah supaya jauh dari kesulitan, supaya jauh dari penderitaan. Udah, mereka telah berada di dunia yang seperti lautan yang bergelora itu tadi, yang kita hadapi sama-sama. Suatu saat mereka juga akan semakin besar dan dewasa, dan kita sudah melatih mereka, saudara. Kita harus beritahu kepada anak-anak kita bahwa memang hidup di dunia ini sulit, penuh dengan tantangan. Karena itu nak, kamu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kepada mami, jangan kepada papi. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kamu harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, biar kamu mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, kalau dengan kekuatan kita sendiri, begitu anak kita keluar dari rumah kita, 2 meter dari rumah, kita udah gak ngelihat apa yang terjadi dengan anak kita. Kita nggak tahu. Bukankah kita hanya bersandar saja kepada Tuhan? Jadi saudara, jangan rebut hak anak-anak kita untuk berjuang. Biarkan mereka melakukan bagian mereka. Kalau mereka harus menghadapi kesulitan, hadapilah kesulitan ini dengan penuh tanggung jawab. Kalau memang mereka harus dimarahi, marahilah saudara. Saya pernah mendengar ada satu kesaksian. Ada seorang anak remaja di Singapura, saudara. Dia dimanja sekali oleh ayahnya. Diberikan apapun yang dia perlukan. Bukan hanya diperlukan, diinginkan. Karena orang tuanya sangat kaya raya, semuanya dicukupi. Dan ke sekolah antar jemput dengan mobil yang mewah, dan apapun yang diminta oleh dia semua dipenuhi. Orang tua tidak pernah marah, sekalipun dia sudah membentak ayahnya. Ayahnya, iya nak, jangan nak, gitu. Dia bentak mamanya, iya nak, aduh maafin mama ya. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang kurang ajar. Karena kurang ajar, dia menjadi lebih kurang ajar lagi. Sampai satu kali, saudara, karena dia bersikap kurang ajar, itu ayahnya untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tampar anak itu tadi. Tapi anak itu tadi apa? Karena tamparan itu, anak itu tadi nangis. Tapi dia mengatakan, hari ini aku menangis karena aku bahagia. Mengapa nangis bahagia? Dia berkata demikian, aku memperhatikan teman-temanku. Mereka itu kalau salah, mereka dimarahin oleh ayahnya. Bahkan dipukul, ditempeleng oleh ayahnya. Tapi saya nggak pernah sama sekali dimarahi oleh ayah ibu saya. Saya nggak pernah dipukul. Sampai saya bertanya, sebenarnya saya ini anak mereka bukan sih? Sebenarnya mereka ini sebenarnya sayang sama saya apa enggak sih? Dan hari ini ternyata ayahku baik, katanya. Saya dipukul dan terima kasih. Gitu. Dia bersyukur sekali karena ditempeleng oleh ayahnya. Ya saudara, jangan saudara terlalu percaya apa-apa sedikit. Sekarang ini kan, kalau anak itu misalnya dikerasin, oh nanti HAM yang datang, kena HAM begitu. Lama-lama anak-anak kan kurang ajar kan. Misalnya dibentak, ya nanti mama saya laporan gini, pasal apa? Perbuatan yang tidak menyenangkan gitu. Oh anak-anak sekarang pinter gitu ya. Maka guru dengan siswa juga kan begitu kan. Wah jadi kok guru marah gitu, oh dilaporkan. Ada yang, kalau dulu kita ditampar oleh guru kita gitu ya, nggak tahu ngelapor ke siapa. Ngelapor ke orang tua, kita ditempeleng lagi, kamu melawan guru. Kena tempeleng lagi. Makanya gitu, aduh nggak tahu kita mengadu kemana gitu. Sekarang kita yang diperlakukan dulu seperti itu, sekarang kita punya anak yang kita harap juga akan diperlakukan seperti itu. Tapi anak kita udah berbeda. Wah, anak kita berbeda sekali ininya. Ya, mereka udah tahu hukum. Mereka kalau misalnya guru marahin, wah mereka lapor gitu. Dulu saya tahu juga itu. Ada seorang siswa gitu ya. Waduh, dia tahu ngelapor ke dinas loh.
ngelapor ke dinas dan datang ke sekolah. Itu guru ketar-ketir semua gitu gara-gara anak-anak ini tadi, anak yang satu ini tadi. Wah, itu memang dia bilang, oh ini, waduh, itu guru jadi ketar-ketir begitu. Gara-gara dia nggak bisa terima hal yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di rumah tangga kita, saya pernah baca satu buku, saudara, satu buku. Bagaimana seorang orang tua menghadapi anaknya yang nakal, dan orang tuanya harus melakukan disiplin, yaitu pukulan. Tapi tentunya memukul itu juga ada aturannya, saudara. Saudara, ini saya pikir nanti buat orang tua ini perlu sekali juga ini. Bahwa kalau memang pada saatnya, ternyata Alkitab mencatat bahwa anak itu memerlukan apa? Rotan, pukulan. Maka Alkitab mencatat, orang yang tua yang tidak menggunakan rotan, dia tidak sayang kepada anaknya. Dengan kata lain, orang tua yang tidak pernah marahin anaknya, nggak pernah pukul anaknya, sebenarnya dia sedang menenggelamkan anaknya. Itu kata Alkitab. Nah, jadi kalau pada saatnya memang anak kita harus kita pukul. Tetapi memukul itu ada aturannya, saudara. Satu, yaitu menggunakan alat. Alkitab mencatat itu apa? Rotan. Mengapa harus menggunakan rotan? Sebab rotan itu, saudara, rotan itu adalah satu bahan yang lentur. Itu kalau anak itu dipukul itu sakit, tapi tidak berbahaya. Jangan memukul anak dengan tangan. Mengapa, saudaraku? Ini orang tua perlu nih tahu. Sebab tangan kita ini adalah ekspresi kita menyatakan cinta kasih kita kepada anak. Kita memeluk dengan tangan, kita mengusap dengan tangan. Hendaknya kalau kita memukul anak kita jangan dengan tangan kita, tetapi ada satu alat namanya rotan. Makanya ada satu keluarga yang saya tahu, selain daripada rotan itu, mereka siapkan yaitu centong dari kayu. Dan centongnya itu dikasih pita, namanya centong kasih sayang. Ditaruh di tempat khusus. Kalau anaknya kalau bandel sekali, dia mengatakan, "Nak," mamanya bilang, "Nak, tolong ambil itu centong." Jadi anaknya disuruh ngambil centong kasih sayang. Lalu apa? Sini. Kamu tahu kamu salah apa? Iya, salah apa? Setelah dia mengakui, berarti kamu pantas kan kena disiplin? Iya. Kalau begitu apa? Anak itu tadi disuruh apa? Disuruh berlutut. Itu satu sikap yang taat, saudara. Jadi bukan apa gitu ya, enggak. Berlutut. Kamu tahu salah kan? Nah, saudara, pukullah bagian tubuhnya yang memang memiliki daging yang tebal, yang menimbulkan rasa sakit, tapi tidak berbahaya. Itu bagian namanya pantat. Gitu, saudara. Pastikan bahwa ketika dipukul itu juga memang dia merasakan sakitnya itu. Jangan dia sedang memakai celana jeans, dipukul dia nggak sakit gitu ya. Nah, saudara, ini perlu. Ketika anak itu tadi dipukul, saudara, dia harus mengalami sakit itu tadi dan dia menyadari kesalahannya. Dan yang benar itu adalah anak itu nangis dan biarkan dia nangis. Dan setelah menangis itu belum berakhir. Lalu ada namanya fase rekonsiliasi. Harus ada pemberesan. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya menangis akhirnya menjadi frustrasi. Tapi orang tua yang baik, dia akan mendekati anaknya, "Nak, kamu tahu kan bahwa kamu sudah salah. Tapi ingat, Papa, Mama sayang pada kamu." Ya, berpelukan, dan akhirnya dia telah dididik. Satu poin, dia telah menyelesaikan masalah ini. Mengapa anak-anak zaman sekarang banyak yang lebih ke arah kurang ajar, saudara? Karena orang tua tidak menerapkan prinsip Alkitab. Apalagi prinsip-prinsip pendidik yang tidak setia kepada Alkitab. Banyak pendidik-pendidik yang ke barat-baratan, amrik, semua ditelan mentah-mentah. Kita pernah masuk dalam satu sekolah, saya dengan istri saya, sebelum kami masukkan anak kami sekolah waktu SD, SMP. Salah satu pengurus sekolah itu dengan bangganya mengatakan, "Oh, di sini anak-anak nggak boleh dimarahin." Gitu. "Oh, di sini anak-anak nggak bisa dimarahin." Gitu. Oh, dengan bangganya. Berarti dalam hatinya seolah-olah kalau orang tua marahin anak-anak, kamu kolot, ketinggalan nih. Oh, di sini. Tapi sebenarnya kalau kita harus kembali pada kitab suci. Memang orang tua kalau waktunya harus marahin. Bahkan kalau harus dipukul,
dipukul, tapi dengan cara yang benar. Nah, tentunya saudara, banyak hal yang mau kita bicarakan. Waktu kita berjalan terus tanpa kita sadari. Saya sudah hampir 1 jam khotbah, tapi kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.